بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Apa kabar kawan-kawan semua, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kali ini tidak akan ada bintang tamu atau orang yang saya ajak bicara bersama. Saya hanya akan bicara sendirian di sini. Saya tertarik untuk sedikit mengangkat pembahasan tentang sesuatu yang cukup menyita perhatian saya akhir-akhir ini. Ini terkait dengan juga kejadian-kejadian musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Ya, pertama-tama kita berbelasungkawa atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Indonesia, yang di Kalimantan, yang di Mamuju, juga di daerah-daerah lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan memberikan kekuatan untuk mereka menghadapi cobaan-cobaan ini, dan juga memberikan kekuatan kepada kita semua. Nah, saya ingin sedikit mengangkat tentang masalah donasi atau masalah bantuan yang diberikan kepada mereka. Ada sebuah postingan yang dipost oleh Instagram bernama Azdi Nawawi, yang dia sedikit memberi pandangan tentang hal terkait pemberian pakaian kepada para korban bencana. Jadi judulnya adalah pemberian yang tepat sasaran. Langsung kita bacakan postingannya. Dulu beberapa tahun lalu, aku datang mengunjungi korban kebakaran daerah Jakarta Timur. Kala itu, aku melihat berkarung-karung baju bekas datang, membentuk gunungan. Dipilih beberapa, sisanya membentuk tumpukan yang bikin sumpek mata, lalu berakhir menjadi sampah. Dari situ, aku belajar bahwa saat seorang kena musibah yang menghabiskan hartanya, mereka yang sedang didera gelisah sekaligus lara dan mencari-cari baju yang layak di antara tumpukan baju yang campur aduk, baju bekas perempuan, baju bekas laki-laki, baju bekas anak, selimut bekas, dan lain-lain, itu membuat mereka malas dan tak ada energi untuk mengaisnya, sedangkan mereka sedang terluka. Selain itu, bisa jadi karena harga diri mereka yang terluka juga. Kehilangan segalanya telah membuat mereka sedih tiada tara. Ditambah lagi mungkin ada rasa gak nyaman harus memakai baju bekas orang lain yang entah siapa. Pun 3 kali kunjungan ke korban tsunami Banten, aku melihat pengalaman serupa. Berkarung baju bekas turun dari truk atau mobil pick up dibongkar di posko bencana. Tak banyak yang antusias mengambilnya. Hanya memilih beberapa, lalu ditinggal begitu saja. Kena hujan dan berakhir sebagai sampah. Ini banyak banget. Tiap kunjungan, aku menemukan kejadian serupa. Bahkan karena tumpukan sangat mengganggu mata, akhirnya dibakar sama warga. Pertanyaannya, bolehkah memberi baju bekas? Ya boleh banget gitu. Tapi jangan ke tempat musibah. Karena untuk yang kena musibah, bencana alam atau kebakaran, berikanlah yang baru, yang masih dibungkus plastik dan masih ada mereknya. Berapapun yang kita bawa, sejauh baru, semua antusias dan gembira menerimanya. Tak jarang mereka meminta, masih ada kaos anak laki-laki bu, masih ada sarung bu, minta jilbabnya bu, ada kaos anak-anak umur SMP, minta mukenanya bu, ada yang muat di anak saya umur 6 tahun bu, dan lain sebagainya. Bahkan selimut baru biasa yang harganya mungkin sekitar 50 ribuan. Mereka berebut memintanya, padahal di depan sana ada seonggok bed cover yang harganya pasti berkali-kali lipat. Tapi karena bekas yang entah sisa siapa, mereka nggak ada yang meliriknya. Lalu kepada siapa baju bekas itu kita bisa kasih? Ya semua ada sasarannya. Aku sendiri setiap baju pre-love atau baju bekasku, yang sangat layak tentunya, biasa dibawa ibu ke kampung. Banyak saudara yang memang minta dibawakan baju pre-love atau baju bekas, yang biasanya baju pre-love itu memang lebih tepat diberikan ke orang yang kita kenal, yang tidak akan merasa gimana-gimana memakai pre-love orang lain, yang tahu oh si akan bersih, nggak ada penyakit apa-apa, kita kan kenal banget, dan mereka gembira memakainya. Aku terbiasa memberikan pakaian pre-love dan juga santai aja memakai pre-love sahabat yang memang aku percaya padanya.
Misalnya hijab syar'i, khimar, dan beberapa adalah pre-love dari teman yang percaya. Aku senang-senang aja memakainya, karena aku merasa kenal dan aku nyaman. Nah, ditumpukan baju-baju bekas yang kemarin aku lihat, yaitu tumpukan baju bekas yang ada di korban bencana itu, ada kebaya brokat yang aku pasti tahu harganya mahal dan upah jahitnya juga mahal. Sayangnya berakhir menjadi sampah. Ini mubazir banget kan. Kita malah memberikan sesuatu yang mungkin tidak fungsional untuk para korban bencana. Bahkan ngasih sesuatu yang mahal, yaitu berupa kebaya brokat, tapi ternyata malah berakhir jadi sampah. Aku teringat dulu punya beberapa kebaya. Aku punya kenalan seorang mahasiswi yang membantu kami menyalurkan sedekah Jumat. Sepertinya ukuran kami sama. Kemudian aku tawarkan dia, "Dek, aku punya kebaya, masih bagus banget. Kalau nggak salah hanya 3 kali pakai. Kamu tahu nggak siapa kira-kira yang mau dikasih kebaya ini?" Tanyaku padanya sambil memperlihatkan foto aku memakai kebaya itu di HP. Terus dia jawab, "Kayaknya muat di aku, Bu. Coba aku coba dulu ya," jawabnya. "Nanti ku bawain. Kalau nggak pas, tolong kasih ke siapa aja yang kira-kira mau ya. Yang muat biar kepake," jawabku. Dan tak lama kemudian dia wisuda, dan kebaya itu membersamai hari istimewanya. Aku melihat fotonya di balik toga, pakaian, kebesaran sumber keilmuan. Ada kebaya itu di sana. Alhamdulillah, kebayaku sederhana. Nggak sebagus kebaya yang telah bermetamorfosa jadi sampah di posko bencana. Yang membedakan hanyalah memberi yang tepat sasaran. Itu saja. Yuk, biasakan setiap pemberian tepat sasaran agar tidak menjadi kesia-siaan. Nah, makanya dari sini, teman-teman sekalian, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita tuh suka ya bersemangat, pastinya kita pengen memberi dari apa yang kita mampu, kita pengen berkontribusi untuk kebaikan saudara-saudara kita dari apa yang kita punya. Tapi ya itu sekali lagi kita harus lihat fungsionalnya, kita harus lihat sasarannya gitu. Bahwa niat baik aja tuh nggak cukup gitu. Jadi memang harus tepat sasaran, harus betul-betul fungsional gitu kan. Jangan sampai kita udah berniat baik dengan memberikan pakaian-pakaian kita yang mungkin kita ngerasa ya ini pakaiannya mahal loh, ini pakaiannya pakai kok. Tapi terkadang ya itu pertimbangan yang tadi membuat mungkin saudara-saudara kita di tempat bencana sana, korban bencana, mereka mempertimbangkan hal itu gitu. Bahwa ya itu tidak layak mungkin untuk mereka gitu, atau mereka juga malas gitu kan ngeluarin energi untuk milih-milih baju. Dari baju-baju pre-love yang dikasih, dari baju-baju bekas yang dibagikan ke mereka. Dan yang pada akhirnya dari niat baik kita malah berujung pakaian kita menjadi sampah, bahkan jadi mubazir kan jatuhnya. Dan orang-orang itu pun ya mereka juga nggak salah. Sebetulnya di sini nggak ada yang salah, tapi ya ini berakhir menjadi kemubaziran. Alangkah lebih baiknya kalau pakaian pre-love kita tuh diberikan ke orang yang tepat. Atau bahkan kalau pakaian pre-love itu kita punya ada value-nya ya. Sekarang kan banyak ya, maksudnya pakaian pre-love yang justru kita bisa uangkan lagi. Mungkin kita jual online, kemudian uangnya yang kita sumbangkan. Ya itu mungkin lebih baik ya. Itu mungkin lebih fungsional gitu. Dan teringat juga tentang pembahasan ya masalah beri-memberi ini gitu. Saya juga teringat dari perkataan Syekh Khalid Al-Juhani bahwa di Mesir kan banyak banget homeless ya. Di Mesir juga banyak orang-orang gelandangan yang berkeliaran. Yang mana ya disinyalir sebagian dari mereka ada yang pura-pura jadi gelandangan, maksudnya aslinya mereka bukan gelandangan tapi mereka pura-pura mengemis gitu. Mereka orang yang punya tapi mereka mengemis. Maka Syekh bilang gini, kalau kalian punya niat baik dan mau kasih aja seporsi makanan daripada kalian kasih uang. Gitu. Karena kan uang bisa aja mereka salah gunakan. Gitu kan. Kita bukannya suzon tapi kita mengantisipasi penyalahgunaan uang itu oleh mereka kalau seandainya memang ternyata mereka bukan homeless beneran. Dan kalau seandainya mereka betul-betul homeless yang kelaparan, dikasih makanan itu pasti mereka nggak akan nolak. Dan itu jadi manfaat buat mereka kan gitu. Seporsi makanan itu bahkan bisa lebih berarti gitu. Dari sekedar dikasih uangnya yang kadang ya uangnya bisa buat apa aja. Ya walaupun kembali lagi itu lihat ya itu ke kadar pertimbangan kita sendiri, ke kadar kemampuan kita menakar kira-kira orang-orang ini butuhnya apa gitu.
apa prioritas yang mereka butuhkan, yang bisa kita berikan, gitu. Kalau memang nggak bisa kasih apa-apa, ya kan minimal bisa kirimkan doa untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk mereka dan juga untuk kita semua dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan, ujian-ujian yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Ya, mungkin segitu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak sedikit celotehan saya. Saya Arif Rahman Hidayat dari Kairo Bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.